Halo, selamat datang kembali ya. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih. Gali apa nih? Penasaran? Satu bagian penting dari bukunya Brené Brown, Dare to Lead, yang bagian 4 tentang belajar bangkit atau learning to rise. Iya, Learning to Rise. Yang soal bangkit dari kegagalan itu kan ya? Konsep yang kuat banget itu? Betul. Nah, bahan kita langsung dari sana. Misinya, ya biar kita sama-sama paham lah gimana sih caranya kita bisa bangkit lagi setelah, ya, jatuh atau gagal. Proses ini, wah, krusial banget rasanya. Siap kita bongkar bareng? Siap dong. Konsep belajar bangkit ini emang unik ya. Bukan cuma sekedar berdiri lagi gitu aja setelah jatuh. Bukan cuma fisik ya berarti? Bukan sekedar itu. Tapi lebih ke gimana kita mengolah pengalaman jatuh itu. Jadi semacam modal kebijaksanaan baru gitu. Menarik. Jadi modal ya, bukan cuma luka. Iya, betul. Ini skill penting banget loh. Buat pemimpin, jelas. Tapi juga buat kita semua dalam hidup sehari-hari. Intinya, yaitu mengubah kejatuhan, kegagalan, jadi pelajaran berharga. Oke. Nah, inti dari belajar bangkit ini, kalau saya nggak salah tangkap, ada di satu kebiasaan otak kita ya. Gimana tuh? Jadi kalau kita jatuh atau mungkin kecewa gitu, otak kita tuh secara otomatis kayaknya langsung bikin cerita sendiri buat memahami situasinya. Bener banget. Itu mekanisme alami. Brené Brown kan cerita tuh pengalaman pribadinya yang soal daging ham sama suaminya, Steve. Sepele banget kan kelihatannya? Iya, soal HAM doang ya. Cuma gara-gara nggak ada ham pas dia lagi stres, cerita yang dia bikin di kepalanya langsung jadi, wah aku diabaikan nih, nggak dihargai sama sekali. Padahal kan belum tentu. Nah, itu dia. Otomatis lompat ke kesimpulan negatif ya. Iya, makanya kunci pemecahnya, kata Brown, ada di kalimat sakti yang dia akhirnya bilang ke Steve. Cerita yang saya ceritakan pada diri sendiri adalah, wah ini alat simple tapi kok kayaknya kuat banget ya buat mulai bongkar. Betul sekali. Dan menariknya lagi soal cerita ini memang cara kerja otak kita loh. Kalau informasinya kurang, data nggak lengkap, Kita isi sendiri gitu. persis, kita cenderung isi kekosongan itu dengan cerita. Dan seringnya, cerita itu didorong sama rasa takut, rasa nggak aman kita. Waduh. Brown menyebut cerita versi pertama ini shitty first drafts atau SFD, alias draft awal yang ya amburadul lah. SFD ya, draft amburadul. Kadang bentuknya kayak teori konspirasi pribadi kita sendiri, atau bahkan bisa jadi konfabulasi. Tahu kan konfabulasi? Itu yang otak kayak ngarang cerita buat nutupin lubang ingatan atau info, terus kita percaya itu benar. Nah, itu dia, persis. Jadi, langkah paling awal dan krusial banget itu ya, menyadari adanya SFD ini di kepala kita, sadar kalau kita lagi nulis SFD. Oke, jadi sadar dulu nih sama kecenderungan bikin SFD nih. Terus Brown kan nawarin proses 3 langkah ya, yang dia sebut belajar bangkit. Ada the reckoning, terus the rumble, sama the revolution. Bisa dijelasin dikit nggak soal the reckoning ini? Tentu. The reckoning itu bisa dibilang momen sadar diri. Kita mulai ngeh, kok gue kepancing emosi ya, gitu. Tandanya apa tuh biasanya? Bisa macam-macam. Kadang fisik, jantung jadi deg-degan, tangan ngepal, perut mules, atau pikiran muter-muter terus, ngulang percakapan atau kejadian di kepala. Pokoknya rasanya tuh nggak enak, nggak nyaman. Oke, terus kalau udah sadar gimana? Nah, di fase ini, yang paling penting itu tidak melampiaskan emosi itu secara nggak sehat ke orang lain. Brown kasih beberapa contoh cara offloading emosi yang buruk. Oh, ada contohnya ya? Apa aja tuh? Ada. Misalnya chandeliering. Itu kayak lampu gantung yang tiba-tiba jatuh pecah. Jadi kita meledak tiba-tiba karena hal sepele padahal numpuk dari lama. Terus, ya jelas menyalahkan orang lain, blaming. Sering tuh kayaknya. Atau mematikan rasa, numbing. Misalnya makan berlebihan, main game terus-terusan, belanja gila-gilaan, pokoknya biar nggak ngerasain emosinya. Atau kebalikannya, menimbun perasaan, stockpiling, nahan terus sampai akhirnya nggak tahan dan meledak juga. Wah, banyak juga ya jebakannya. Makanya, inti di rekening ini cuma satu, akui aja dulu emosinya. Oke, gue lagi marah, sedih, kecewa nih. Tanpa perlu dihakimi, tanpa perlu langsung dilampiaskan. Cukup akui. Oke, jadi diakui dulu. Nah, dari kesadaran ini, kita masuk ke langkah kedua, the rumble. Ya, ini ngapain nih di sini?
Nah, The Rumble ini, kalau diibaratkan kita kayak adu jotos atau bergulat sama cerita SFD kita tadi. Aduh, jotos sama cerita sendiri. Gimana caranya? Caranya, Brown menyarankan kita tulis atau ceritakan SFD itu. Diungkapkan aja. Terus, yang penting, tantang cerita itu pakai kalimat kunci tadi. Cerita yang saya ceritakan pada diri sendiri adalah... Oh, dipakai lagi kalimat itu. Iya, ini bantu banget misahin mana fakta yang sebenarnya terjadi, mana interpretasi emosional kita yang mungkin udah ditambah-tambahi SFD tadi. Biar lebih objektif gitu ya. Betul. Kalau buat tim kerja, Brown juga punya saran bagus. Namanya Story Rumble. Jadi sesi bareng gitu buat bedah kegagalan atau konflik secara konstruktif, saling ngecek SFD masing-masing, cari pelajaran bareng. Kedengerannya bagus ya buat tim, tapi kalau buat diri sendiri, kayaknya sulit ya Mas. Buat jujur sama diri sendiri soal SFD kita, apalagi pas lagi emosi tinggi gitu. Banget. Itu bagian tersulitnya. Nggak bohong. Butuh keberanian besar memang untuk mengakui narasi awal kita yang seringkali ya nggak enak didengar. Penuh bias atau bahkan nggak adil itu. Bener juga sih. Tapi justru disitulah intinya. Di keberanian untuk bergulat itu. Karena setelah kita berani bergulat di The Rumble, barulah kita bisa masuk ke fase terakhir. The Revolution. Revolusi. Kedengarannya dahsyat nih. Apa yang terjadi di sini? The Revolution ini bukan soal melupakan kegagalan atau menghapus SFD tadi, tapi lebih ke menyatukan semua pembelajaran dari proses rekening dan Rumble tadi ke dalam hidup kita. Oh, jadi diintegrasikan gitu ya? Iya, kita secara sadar menulis ulang cerita kegagalan itu. Bukan menyangkalnya, tapi memberinya makna baru berdasarkan pembelajaran tadi. Kita memilih untuk tetap berani jadi diri sendiri, otentik, meskipun udah pernah jatuh. Wah. Ini yang mengubah cara kita lihat diri sendiri dan tantangan di masa depan. Ini transformasinya. Kita nggak lagi didefinisikan oleh kejatuhan kita, tapi oleh cara kita bangkit dan belajar darinya. Jadi proses reckoning, rumble, revolution ini benar-benar kayak resep buat resiliensi ya, buat ketahanan mental? Bisa dibilang begitu, bukan berarti kita jadi kebal dan nggak bakal jatuh lagi ya. Nggak mungkin, tapi kita jadi tahu cara bangunnya. Gimana memprosesnya secara sehat. Ini beda ya sama slogan-slogan kayak gagal cepat, bangkit cepat yang kadang cuma di permukaan aja. Jauh beda. Ini bukan sekedar slogan, tapi beneran butuh latihan, skill emosional, dan kognitif untuk memprosesnya. Dan proses ini jelas banget dampaknya, membangun kesadaran diri yang lebih dalam. Selain kesadaran diri, ada dampak lain. Ada dong, ini bisa memperkuat hubungan kita loh, karena kita jadi lebih jujur dan terbuka soal perasaan dan cerita kita, baik ke diri sendiri maupun ke orang lain. Komunikasi jadi lebih otentik. Masuk akal sih. Dan ini juga tentu saja membentuk kepemimpinan yang lebih otentik, lebih berani mengambil risiko yang sehat, karena nggak terlalu takut sama kemungkinan gagal atau salah. Udah punya petanya kalau sampai jatuh. Kayak jadi riser gitu ya, istilah yang dipakai Brown dari lagunya Dierks Bentley. Tepat sekali, menjadi seorang riser, orang yang tahu caranya bangkit kembali. Bukan karena nggak pernah jatuh, tapi justru karena dia tahu cara mengolah kejatuhannya itu jadi kekuatan. Oke, dalam banget nih pembahasannya. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan buat pendengar kita nih, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Iya, intinya sih kita semua pasti pernah dan akan jatuh bangun dalam hidup kan. Nggak mungkin nggak. Pasti itu mah. Nah, proses belajar bangkit dari Brené Brown ini, Reckoning Rumble Revolution, ini ngasih kita semacam peta jalan, kerangka kerja, bukan cuma buat berdiri lagi seadanya, tapi berdiri lagi dengan lebih kuat, lebih bijak. Jadi saran praktisnya mungkin? Coba deh, pas Anda merasa kepancing emosi nanti, entah marah, kecewa, atau takut, berhenti sejenak, ambil nafas, terus tanya ke diri sendiri. Apa ya cerita SFD yang lagi gua buat di kepala gua sekarang? Pertanyaan bagus tuh buat mulai rekening, dan ini mungkin pertanyaan penutup dari saya buat Anda renungkan lebih lanjut. Gimana kalau Anda secara sadar meluangkan waktu untuk bergulat atau melakukan rumble menginterogasi cerita-cerita SFD Anda di saat-saat sulit? Gimana dampaknya ya? Ya, gimana kalau proses itu ternyata bisa mengubah cara Anda memimpin, atau cara Anda menghadapi tantangan sehari-hari. Bahkan mungkin hubungan Anda dengan orang-orang terdekat. Akhir cerita baru seperti apa yang bisa Anda tulis ulang untuk diri Anda sendiri? Wah, pertanyaan yang bagus banget buat jadi bahan refleksi. Terima kasih banyak ya buat diskusinya hari ini.
Sama-sama, selalu menarik membahas ini.